Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah sehat ya. Oke anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini kita belajar tentang modus ya, tapi modusnya adalah modus data kelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian modus data kelompok. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai modus data kelompok. Sebelumnya Bapak mau tanya nih. Yang ketiga adalah siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan modus data kelompok. Anak-anak Bapak sekalian, modus itu apa pengertian modus? Kita sudah pelajari ketika pada pertemuan sebelumnya di data tunggal. Apa nak modus? Angka yang sering muncul, Sir. Angka yang sering muncul. Berarti kalau dia data tunggal gampang kan nak? Iya, Sir. Oke. Lalu bagaimana kita menentukan modus kalau datanya data kelompok? Maka anak Bapak sekalian itu menggunakan rumus. Rumusnya itu seperti ini dia. Jadi MO sama dengan TB, ini biasanya ada juga di buku ditulis LO ya, tapi sama saja dia. Ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P. Ini ada di buku juga tulisannya adalah I. Jadi LO itu sama dengan TB, ini namanya adalah tepi kelas bawah pada kelas modus gitu. Pada kelas modus berarti nanti frekuensinya yang paling banyak dia di data kelompok. Lalu D1 itu adalah selisih ya, selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Jadi dengan sebelumnya. Lalu D2 itu sama juga selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya, I atau P, kemarin apa namanya nak? I sama dengan P? Panjang kelas. Oke, panjang kelas. Bapak kira mudah kan? Ada pertanyaan sampai di sini nak? Jadi rumusnya ini dia. MO sama dengan TB atau LO ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. Bapak kasih satu kasus ya contoh. Nah, seperti ini dia contohnya. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan kelas modus. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat frekuensi yang paling besar. Berarti frekuensi yang paling besar itu berapa nilainya? 61 sampai 70, Sir. Berarti ini ya, inilah yang namanya dia kelas modus. Oke, ini namanya adalah kelas modus. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Kalau misalnya sama gitu, Sir. Kalau misalnya ada ada dua gitu, sini juga 11 itu. Ah, iya, Sir. Berarti kelas modusnya ada dua, kan boleh. Modus kan boleh lebih dari satu. Iya, Sir. Bisa dipahami kan? Jadi, Pak, apakah dalam satu tabel frekuensi itu modusnya boleh lebih dari satu? Boleh. Gitu. Yang penting pengertian dari modus di data kelompok itu adalah frekuensi yang paling banyak. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Sir. Oke, good. Sekarang kita tentukan TB-nya dulu. TB-nya itu adalah tepi kelas bawah. Berarti batas bawahnya kan 61. Berarti kalau tepi kelas bawah itu berarti 61 dikurang 0,5. Itu namanya. Jadi rumus daripada tepi kelas bawah itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Berarti 61 dikurang dengan 0,5. Maka TB-nya itu adalah 60,5. Paham?
Berarti dia tepi kelas bawah itu rumusnya gini ya, kalau ditanya tepi kelas bawah itu rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Lalu pertanyaannya kalau ditanya tepi kelas atas gitu, tepi kelas atas, maka rumusnya itu adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Kalau kelas atas ditambah dia dengan 0,5. Paham? Paham, Sir. Oke, good. Sekarang kita cari D1. D1 itu pengertiannya adalah selisih frekuensi kelas modus. Frekuensi pada kelas modus itu kan ini dia, 11. Benar nggak? Iya, nak? Frekuensi pada kelas modus itu 11 kan? Iya, Sir. Dengan sebelumnya. Sebelum 11 ini berapa? 10. Ini dia. Nah, berarti D1 11 dikurang dengan 10 sama dengan 1. Paham untuk menentukan D1? Paham, Sir. Oke. D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Sesudah 11 ini berapa frekuensinya? 8. Oke, ini dia 8. Berarti 11 dikurang 8 sama dengan 3 ya? Iya, Sir. Oke. Panjang kelas, I-nya atau P. Berapa panjang kelas di antara 61 sampai 70? Kemarin rumusnya kan 70 dikurang 61 ditambah 1 gitu kan? Sama dengan berapa, Nina? 65,5, Sir. Berapa, Nak? 65,5. Berapa? 10 kan? 10, Sir. Iya, benar 10. Iya, Sir. Oke, Iya, good. Sir. Selanjutnya kita masukkan lagi rumusnya. Kita substitusikan rumus ini. Berarti MO sama dengan, jadi kalau nanti hasilnya nilai modus itu harus di antara ini ya, Nak. 61 sampai 70, berarti sampai batas atas 70,5 dia. Oke, tadi TB-nya berapa tadi kita dapat? 60,5, Sir. 60,5 ditambah D1-nya tadi 1 dibagi dengan 1 ditambah 3, 4 langsung. Boleh ya? Dikali dengan 10. Oke, maka modusnya itu sama dengan 60,5 ditambah, ini 10 bagi 4 berapa? 2,5. 2,5. Maka modusnya berapa itu? 63, Sir. Oke, 63. Pertanyaannya adalah 63 ini benar nggak nilainya di antara 61 sampai 70? Iya, Sir. Benar, Sir. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini anak Bapak sekalian? Paham ya? Sir, mau nanya, Sir. Ya, boleh, boleh. Untuk D1 itu, Sir. Contoh misalkan dia kan ada frekuensi yang nilai 340 itu adalah nilai modusnya, Sir. Berarti D1-nya itu nilai frekuensinya, Sir. Ntar dulu, nggak dengar. Coba yang lain diam dulu. Gimana? Ulangi lagi pertanyaannya. Untuk D1, Sir. Iya, Contoh dia itu modusnya di data paling atas. iya. Berarti Oh, di sini, untuk D1, misalnya di sini gitu ya? Misalnya di Iya, sini. Sir. Nah, berarti dikurang dengan Berarti- 0 lah. Dikurang dengan 0. Kan di sini 0. Untuk D1-nya. Misalnya di sini modusnya, frekuensinya 15. Untuk menentukan D1, berarti 15 dikurang dengan 0. Berarti yang sebelum 15 di sini kan angkanya 0 dia. Belum ada. Nggak masalah. Paham nggak? paham, Sir. Oke. Ada pertanyaan lagi, Nak? Oke, ini Bapak kasih soal ini ya. Kerjakan 2 menit. Oke. Berapa jawabannya, Nina? Modus dari data ini. Oke, berarti TB D1, D2, iya.
20,5 Pak. 20,5. D jawabannya ya. Kita cari. Yang lain dapat 20,5. Wah, cepat kalian ya. Pahamnya ya. Berarti udah pintar ini. Oke, kita kerjakan bersama. Berapa TB-nya, Nak? Ntar dulu. Apa kelas modusnya di mana? Kelas modusnya? Di frekuensinya 1924. 1924 ya. Ini ya. Frekuensinya 10. Ini kelas modusnya. Oke, berarti TB-nya berapa? Berarti 19 dikurang 0,5 sama dengan 18,5 ya. Oke, D1-nya 10 kurang 6 ya, sama dengan 4. D2 10 kurang 2 sama dengan 8. Oke, 8. I-nya berapa? 5 ya. Benar? 5 apa 6? 6, Sir. 6, Sir. 6 kan? Kan gini dia. 24 dikurang 19 ditambah dengan 1. Sama dengan kan 6. 24 kurang 19 ini kan 5 tambah 1 jadi 6. Oke, berarti modusnya sama dengan ini ya. DB sama tambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan I ya. Bapak pakai I. Sama dengan 18,5 ditambah D1-nya 4 per 12 ya, Nak? Iya. 4 ditambah 8 kan? Dikali dengan 6. Ada yang habis dibagi enggak? 12,6. Ini jadi 2 kan? Ini jadi oke, 2. Sama dengan 18,5 ditambah dengan 2, berarti 20,5. Oke, good. Good, benar. Ada pertanyaan yang lain, Nak? Bisa semuanya? Bisa, Sir. Oke, good. Nih, satu soal lagi. Berapa jawabannya? Berarti TB-nya berapa, D1 berapa, D2 berapa, I-nya berapa. Dapat, Nak? Tiga 5,1, Sir. 35,1. Oke, kita cari nanti ya. Yang lain dapat, Nak? 35,1. Dapat, Sir. Dapat ya? Berarti mudah ya, mudah dipahami ya. Oke, kelas modusnya di mana nih datanya? Nilainya di antara apa? 31 sampai 40 ini ya. Oke, good. Ini kelas modusnya. Berarti TB-nya itu 31 dikurang 0,5, berarti ini adalah 30,5. Ya. Iya, Sir. Oke. D1 30 dikurang 18 sama dengan adalah 12. D2 30 dikurang 16 sama dengan 14. I-nya berapa? 10, 10. 10 Pak. Oke, kita masukkan. Berarti MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan I. Sama dengan 30,5 ditambah D1-nya 12. Berapa? Per berapa? 26, Sir. 26 Pak. dikali dengan 10. Sama dengan berapa jadinya? Ada yang bagi-bagi atau dikalikan langsung dibagi 26 jadinya berapa?
Ini bisa dibagi ya. Ini dibagi 2, ini 5, 13. Ya kan? 12 kali 5 itu berapa? 60. 60 dibagi 13. Berapa 60 bagi 13? 4,6 Pak. Oke, good. 4,6. Berarti 30,5 ditambah dengan 4,6. Berapa itu? 35,1 ya. Oke, good. Oke, benar ya? Mudah nggak? Oke, yang keempat modelnya beda. Gimana kalau dia dari grafik histogram? Ini kalau seperti ini histogram dia enak ya. Kalau 0,5 ini namanya tepi kelas bawah ini. Ini tepi kelas atas gitu. Gimana kalau seperti ini dia? Kalau kita lihat dari grafik ini, modusnya itu terletak di rentang mana dia? 10,5 sampai 5. Ini ya, 10,5 sampai 15,5 ya. Yang ini 6, ini 8, yang ini 14, ini 12, ini 10. Berarti dia letak pada rentang ini. Iya kan? Semuanya paham? Oke, good. Sekarang kita cari TB-nya. Berarti kalau udah seperti ini, nah TB-nya itu ya ini dia, nggak perlu lagi dikurang 0,5 karena ini udah rumus tepi kelas bawah. Berarti ini 10,5 gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Paham. Oke, good. Yang kedua kita cari D1. Berarti D1 kan dari sini dia. Selisih frekuensi, berarti 14 dikurang 8. Oke, ini dikurang 8. Berarti sama dengan berapa? 6 ya. D2-nya 14 dikurang 12. 12. Berarti sama dengan 2. Lalu I-nya itu, anak Bapak sekalian, kalau I-nya bentuknya adalah histogram, maka nanti rumusnya adalah tepi kelas atas dikurang tepi kelas bawah. Berarti 15,5 dikurang dengan 10,5. Dan tidak perlu ditambah dengan 1 dia. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, berapa ini? 5, Sir. 5. 5, Sir. Oke, kita masukkan rumusnya. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan I sama dengan 10,5 ditambah. D1-nya berapa? 6 dibagi 8 dikali 5. Oke. Berarti ini berapa ini anak Bapak sekalian? Ini berarti 30 dibagi dengan 8. Berapa 30 bagi 8? 3,75, Sir. 3,75. Berarti ditambah dengan 10,5 jadinya berapa? 14,25. 14,25. Ada jawabannya? Sir. Oke. Anak Bapak sekalian, kalau seandainya Bapak kasih lagi nih pertanyaan dari tabel ini, gimana caranya menyelesaikan ini kita ubah dalam bentuk tabel distribusi frekuensinya. Maka di sini kan kita bisa lihat ini nilai. Berarti di sini ya Bapak buat nilai, yang ini adalah frekuensi. Jadi kalau udah seperti ini, tadi rumus tepi kelas bawah tadi, rumusnya apa tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Batas bawah dikurang 0,5 kan? Iya, Nak? Iya, Sir. Berarti kalau dia rumus batas bawah itu sama dengan apa? Berarti ini pindahkan. Berarti tepi kelas bawah ditambah dengan 0,5. Benar? Benar, Sir. Berarti ini 0,5 ditambah dengan 0,5 jadinya berapa? 1. 11. Lalu tadi rumus tepi kelas atas, tadi Bapak kasih rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti kalau ditanya batas atas,
berarti tepi kelas atas dikurang 0,5. Benar nggak? Iya, Sir. Berarti dikurang dengan berapa? Yang ini dikurang dengan 0,5 jadi berapa? 5. 5. Oke, ada berapa frekuensinya? Ada 6. Yang bawah, nah ini kita ke sini. Berarti 5,5 jadi berapa? 6, Sir. 6. Dikurang 10,5 jadi berapa, Nak? 10, Sir. Oke, 10. Frekuensinya ada 8. Oke, selanjutnya yang ke sini. 10,5 jadi 11. 15,5 jadi 15. oke, 15. Ada berapa frekuensinya? 14. Next, 15,5 itu jadi 16 sampai 20,5 itu jadi 20, frekuensinya ada 12. Lalu 20,5 jadi berapa? 21 ya. Dikurang sampai 25,5 jadi 25. Frekuensinya ada 10. Nah, ini dia kalau dibuat tabel seperti ini. Lalu kalau kebalikannya, kalau misalnya dari tabel sini kita suruh buat grafik histogram ini, maka yang ini kita harus jadikan nilai yang batas ini 1 sampai 5, kita harus jadikan ini tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Tepi kelas bawah itu rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Tepi kelas atas itu batas atas ditambah dengan 0,5. Supaya dia nanti ketika digambar dalam bentuk grafik ini, dia menyambung dia. Ini namanya histogram. Kalau diagram batang itu seperti ini dia. Nah, gini dia. Dia tidak menyambung. Ini dia. Ini diagram batang. Bisa dipahami kan, Nak? Halo, anak Bapak. Masih ada orangnya kan? Bisa, Sir. Nah, nanti kalian bisa bedakan bagaimana bentuk grafik histogram, bagaimana bentuk diagram batang. Takutnya kalian ini histogram dibilang diagram batang gitu. Bedanya itu sama batang, dia kalau batang kan ada pemisahan dia. Tapi kalau histogram dia langsung bergabung gini dia. Berimpit gini, bisa dipahami kan? Perbedaan antara diagram batang dengan histogram. Paham? Iya, Sir. Paham, Masih, Sir. masih ada waktu kan? Masih. Oke, next. Masih ada nggak soal? Oh, ini bedanya adalah ini ada X-nya gitu. Oke, dari tabel ini modus dari data tersebut 84,5 terletak pada interval ketiga. Interval ketiga yang mana? 8190, Sir. Sini ya. 81 Nah, banyaknya siswa yang nilainya dalam rentang 71, berarti ditanya nilai X ini. Gimana nih? Coba kebalikannya nih. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit coba. Berapa jawabannya? Gunakan rumus yang sama aja dia masih. Oke, TB-nya D1, D2, sama I. Ini modelnya ya, modelnya seperti inilah lebih kurang. Ada yang dapat, Nak? Berapa jawabannya untuk nilai X-nya? Empat 14, Sir. 14. Yang lain? Nanti kita cari ya. Yang lain dapat juga 14. Oke, kita cari ya. Iya Pak, 14 Pak. Karena modusnya itu 84,5 kan dia terletak di sini dia interval ketiga. Di sini dia. Kan tidak mungkin di sini. Berarti TB-nya berapa? Tepi kelas bawahnya pada kelas modus. Berapa, Nak? 20,5, Sir. 80,5 ya. Karena ini kan 81 dikurang dengan 0,5 kan? Iya, Sir. Oke. D1-nya 22 kurang X, Sir. 22 kurang X. Itu yang ditanya X-nya. D2-nya 22 kurang 22 kurang 10. 10.
Berapa? 12 ya. I-nya antara 81 sampai 90 berapa panjang kelasnya? 10, Sir. Oke, 10, 10. Oke, kita masukkan modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan I. Tadi modusnya berapa? 84,5 sama dengan TB-nya adalah 80,5 ditambah D1-nya berapa? 22 kurang X dibagi dengan 22 kurang X. 12, Sir. 22 kurang X kan ini 22 kurang X ditambah dengan 12 gitu ya. Iya, Pak. Dikali dengan 10. Kalian 10. Udah benar nih sampai di sini, Nak. Yang ini pindahkan ke sini jadi berapa? 4 ya. Nah, Iya. 84,5 dikurang 80,5. 4, benar nggak? Benar, Benar, Pak. Pak. Oke, good. Ini kita kalikan sama yang 10. Berarti 220 dikurang 10X dibagi dengan 22 ditambah 12 berapa? 34 ya. 24. Oke, next kita kali silang. 4 dikali 34. 36. 6, 12, 136 ya? 136, Sir. Oke, dikurang 4X sama dengan 220 dikurang 10X. Oke, pindahkan kita yang 10X yang ke sini, yang ini ke sini. Berarti jadi berapa itu? 6X ya, 6X sama dengan 84. 84. Berarti X-nya sama dengan 84 bagi 6. Berapa, Nak? 14, Sir. 14, Sir. Oke, good. Kalau kita lihat prosesnya sama saja dia dari rumus modus ini kan. Cuman biasanya kendalanya kalau ada XX itu yang agak bingung dia. Iya, Nak? Oke, good. Satu soal lagi lah, satu soal lagi. Modelnya gimana ya? Nah, ini satu soal lagi. Ini kan tadi udah Bapak ajarkan. Jawabannya berapa nih, Nak? TB D1 D2 ini I. 34,3, Sir. 34,3. 3. C ya. Yang lain Iya, Sir. dapat. Yang Iya, lain Pak. dapat. Oke, dapat. Oke, berarti paham lah nih ya, yang udah dapat paham nih ya. Oke. Insya Allah, Sir. Insya Untuk Allah, kelas Pak. modusnya itu terletak di interval mana deh? Ini ya, di 25 ya, di sini ya. Iya, Pak. Ini kalau tidak salah tidak sampai 1 menit ini ngerjakannya kan? Oke. Berarti TB-nya berapa? Berarti ini aja dia. Jangan lagi dikurang dengan 0,5 ya. Berarti 33,5. D1-nya 25 dikurang 23 berarti sama dengan 2 ya. Iya, Pak. Oke, 25 dikurang 17 berapa nih? 8. 8. I-nya 37,5 dikurang 33,5. Berapa, Nak? 4. 4. Oke, masukkan aja lah. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I. Oke, 33,5 tambah 3,5. berapa D1-nya? 2 per 10, Sir. Oke, good. Per 10. Dikali dengan 4 ya. Iya, Pak. Oke, ada yang habis dibagi ya. Ini berapa ini? Sebenarnya nggak di 2,8 jadi, Sir. ini pun sebenarnya 3 ini dikali tinggal 2, ini tinggal 5. Berarti sekitar 4 bagi 5. Berapa 4 bagi 5, Nak? 0,8, Sir. 2,8 ya. Berarti 33,5 ditambah 2,8 sekitar 0,8, Sir. 0,8. Oh, ini 0,8 ya, sorry. Iya, Pak. Iya, 0,8, sorry. Kan 4 dibagi 5. Berarti sekitar 34,3. Iya. Berarti ini modelnya untuk modus itu seperti ini. Udah paham ya? Ini kayaknya semua model udah Bapak kasih gitu. Biasanya yang paling mudah, ini mudah ya. Mengerjakannya kan lebih cepat dia ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Nak?
Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Enggak, Sir. Bapak kira sampai di sini saja ya. Jangan lupa kerjakan psikologinya. Nah, ini udah tanggal 25 kan? Ya, Oke Pak. ya. Oke, sekian dan terima kasih. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, thank Ya.